Halo, selamat bertemu kembali dengan channel Bang Den SP. Seperti saya katakan pada awal bahwa saya membuat video ini dari awal usaha saya untuk menjadi YouTuber. Adapun maksudnya supaya kalian juga bisa belajar, karena saya juga untuk menjadi YouTuber ini saya belajar dari awal juga. Jadi marilah jika berkenan subscribe dan ikuti perjalanan saya menjadi YouTuber. Untuk mulai jadi YouTuber pasti kita memikir beberapa hal, antara lain konten-konten apa yang harus kita sampaikan. Juga kita juga harus memikirkan peralatan apa yang harus disiapkan. Saya sendiri menggunakan saat ini namanya menggunakan handphone, bukan iPhone, handphone temen ya buatan Tiongkok, dan ada maksud sih nanti untuk menambah peralatan seperti apa, video recorder. Teman saya masih memikirkannya karena harus mengganti formatnya ketika upload ke YouTube. Oh iya, sebelum kita menjadi YouTuber, kita juga tentu harus mempunyai akun di YouTube, dan itu mudah sekali untuk aplikasinya, tinggal masuk ke YouTube login, dan apabila kalian mempunyai Google account, itu akan lebih mudah lagi. Nah, selanjutnya yang saya pikirkan juga ialah apakah kita memerlukan suatu software untuk mengubah video atau mengedit video. Itu yang saya juga pikirkan, dan nanti kita akan bahas sesuai dengan perkembangan yang ada. Kemarin juga saya memikirkan adalah apakah nanti konten saya berupa cerita, pengajaran, atau laporan pandangan mata gitu. Ada beberapa yang saya harus maksudnya lakukan nanti, dan itu akan saya praktekkan, katakanlah mulai dari ini. Oke, jadi hari ini saya akan coba menceritakan atau belajar menjadi storyteller, dan ada kisah yang menarik yang saya sering share kepada teman-teman, adalah cerita dari Zen Buddhism atau ajaran Buddha di Jepang terkenalnya. Jadi Alkisah ada dua biksu dan seorang gadis. Mereka ini berada di tepi sungai dan harus menyeberangi sungai tersebut. Cuman saat itu sungai tersebut airnya sedang deras. Jadi si wanita agak ragu-ragu untuk menyeberang. Jadi pada saat dia bertemu dengan dua biksu itu, si wanita tersebut minta tolong pada biksu itu. Biksu yang pertama menolak karena katanya, maaf, saya belum pernah menyentuh seorang wanita dan memang kami tidak boleh untuk melakukannya. Tapi biksu kedua tidak lagi memikirkan tentang ajaran, melainkan dia bilang, oke, saya gendong kamu saja ya. Nah, jadi
si wanita tersebut akhirnya naik ke punggung si biksu yang menawarkan tadi, dan mereka menyeberanglah. Pas sampai di tepi sungai yang ujung sebelahnya, akhirnya si wanita tersebut turun dan mengucapkan terima kasih, dan dua biksu tersebut jalan bersama. Dalam perjalanan, biksu yang menolak itu bertanya pada biksu yang menolong, "Hai, sobat, bagaimana rasanya menggendong seorang wanita?" Biksu yang menolong itu tersenyum, aku sudah tidak memikirkannya lagi." Nah, apa pelajaran yang diambil, yang harus kita ambil dalam hal ini? Jadi, pengajaran atau ajaran tertentu, walaupun memang dilarang, tapi kalau untuk melakukan suatu penolongan, atau katakanlah dalam suatu keadaan di mana kita harus bertindak, maka itu bisa diabaikan. Jadi kita jangan terlalu istilahnya fanatik yang tidak mengenal situasi. Nah, begitu. Itulah dan kedua, pelajaran yang kedua ialah kalau kita sudah menolong orang, kita nggak perlu ingat-ingat lagi untuk apa gitu loh. Kalau orang menolong orang untuk mengingat-ingat, artinya orang itu tidak tulus. Jadi kalau kita sudah menolong orang, lupakan. Kecuali kita melakukan kesalahan, kita harus ingat supaya kita tidak melakukan kesalahan itu lagi. Oke? Nah, itu saya coba, barusan yang saya lakukan adalah menjadi storyteller atau menceritakan sesuatu. Saya akan nanti memberikan pengajaran berupa entah itu pelajaran bahasa Inggris atau menggunakan suatu alat yang digunakan dalam wushu. Oke, teman-teman, sampai gini sini dulu. Jadi mohon maaf kalau berantakan, ya memang saya akan merekam segalanya apa adanya, dan nanti kalian juga akan melihat bagaimana perkembangan yang saya lakukan. Oh ya, satu lagi, untuk menjadi seseorang, kita itu harus seperti kata Bob Sadino, jadi harus nyemplung, nggak ada istilahnya mikir-mikir dulu, ya nanti aku mau kayak gini atau aku mau kayak gitu. Kalian berpikir, dan ya akhirnya kalian hanya berpikir saja, tidak melakukan apapun. Jadi ya apapun yang kita inginkan harus kita kerjakan jikalau kita ingin mencobanya gitu loh. Jadi kalau kita diam-diam saja hanya berpikir kata Bob Sadino, ya nggak bakalan terjadi sesuatu gitu loh. Dan saya juga ingat seorang mantan bos saya yang juga seorang desainer, dia pernah mengatakan pada saya, "Denny, untuk berhasil itu tidaklah mudah gitu loh. Jadi orang yang berusaha aja bisa nggak berhasil, apalagi yang tidak berusaha gitu loh." Oke teman-teman, jadi harus berani ya. Jadi cobalah kita sama-sama, mungkin juga teman-teman langsung ikutan, bukan hanya ikutan tapi juga kita saling sharing gitu loh. Nanti ketemunya gimana gitu loh. Mengapa enggak kalau kita bisa istilahnya menyampaikan apa yang kita hadapi sekarang dan juga kesulitan kita, itu bisa melahirkan banyak youtuber gitu loh. Jadi ya bukan bersaing, melainkan saling menambah. Oke teman, semoga berguna. Terima kasih.